Oke, kembali lagi di GG Podcast bersama saya Bayu Kramas, host tertampan di dunia dan akhirat. Gitu kalau orang bilang, Pak. Nah, di sini kita akan membahas banyak hal ya, dari sosial, seni budaya, human, macam-macam kebatinan, kedukunan, semuanya. Yang penting layak dibicarakan, ada manfaatnya dan yang berbicara itu orang yang berbobot sesuai dengan kapasitasnya. Nah, sekarang kalau ngomongin kapasitas nih, ini saya bertemu dengan sosok yang sangat amat langka kalau bagi saya, sangat amat langka. Beliau bernama Made Aril Suwardana SHMH, Direktur Labhi Bali Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia. Selamat datang Pak D. Terima kasih ya, Iya. Bayu. Suaranya keren. Terima kasih ya. Iya. Iya. Lebih ngebas ya. Lebih ngebahas. Ini kenapa saya bilang beliau ini unik ya, langka ya, karena ini teman-teman banyak yang lagi nyari ajang untuk terkenal. Pak D ngapain nggak mau terkenal? Nggak mau terkenal apa bagaimana ini? Saya kira terkenal itu kan anugerah itu. Anugerah. Jadi terkenal nggak usah dicari, nanti datang sendiri. Cakep. Dan terkenal itu ada pada masanya. Terkenal ada pada masanya. Ada pada masanya. Nanti pada masa tertentu kita nggak tahu. Iya. Ini kan banyak sekali momen nih Pak De. Ya. Momen banyak sekali nih. Momen tuh malah dijadikan orang-orang itu disalahgunakan untuk dapat nama. Begitulah, kita jangan bahas itunya sih ya. Ya. Sudah ditanggung sendiri. Nah, beliau ini kan Pak De ini kan bergerak di dunia hukum kan nggak sebentar. Ya. Sudah berapa tahun Pak De? 21 tahun. 21 tahun. Oke. Capek nggak? Sudah menjadi kebutuhan hidup akhirnya. Kebutuhan hidup jadinya. Ya, untuk mengadvokasi orang itu, jadi kita greget kalau nggak kita bantu orang itu. Oh gitu, malah kalau nggak bantu malah kayak gatel gitu. Ya, bikin. namanya kegenitan intelektual. Kegenitan intelektual. Jadi kita mau pikir apa nih yang menarik. Jadi kepala kita tuh jadi gatel. Oh gitu ya. Iya. Tapi Pak D ini kan, nah ini yang fakta-fakta ini, Pak D sering sekali menyelamatkan orang-orang yang ya kalau bisa dibilang sih lemah di bagian hukum, Pak D turun. Nah gitu, banyak sekali sudah saya sendiri juga masyarakat tahu gitu loh. Itu tergerak dalam arti apa Pak D? Kemanusiaan emang apa bagaimana Pak D? Atau sorry, pencitraan. Nah boleh Ya. boleh dijawab nggak? Jadi manusia atau seorang profesi itu harus lahir dari satu sense dalam dirinya dia, atau satu kepekaan. Jadi kalau seorang advokat tidak peka terhadap situasi dan dia cuek saja, nggak usah jadi advokat, nggak usah jadi pembela. Oh gitu. Tapi ketika advokat itu atau pembela itu merasa bahwa ada ketidakadilan, dia turun untuk menyelamatkan, maka sesungguhnya dalam dirinya itu sudah diberikan satu energi oleh Yang Maha Kuasa bahwa dia layak untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Oke, berarti wah ini sudah kelasnya sudah kelas langit ini ya. Tapi Iya. ada ke orang yang mau melakukan itu tapi ada syaratnya, itu kamera harus on gitu. Oh, ada yang gitu. Ya, itu ada kepentingan pribadi. Pribadi ya. Oke, Ya. kita tidak bahas itu ya sekarang. Nah, ini Pak De. Ini kan Bayu kan mewakili pertanyaan yang ada di sekitar nih, di lapangan nih. Banyak loh masyarakat kita di masa pandemi ini. Ya, kalau dibilang tidak adil nanti takut bisa lah ngomongan gitu. Lebih ke peraturan yang lucu gitu. Nah, boleh gitu ya. Jadi aman ya mainnya. Iya, boleh. Lucu. Nah, menurut Pak D, ini pertanyaannya banyak sekali sih Pak D, udah tak catat-catat nih. Seberapa besar kejahatan saat ini pada masa pandemi jika dibandingkan dengan kejadian sebelumnya? Nah, Masa pandemi ini kan situasi sulit ya. oke. Ekonomi mengakibatkan masyarakat harus berpikir ekstra untuk memenuhi kebutuhannya. Betul. Pada saat pembatasan terjadi, aktivitas berhenti dan mereka yang instan harus hari ini dapatkan uang untuk dibelanjakan tidak mampu, maka timbullah pikiran-pikiran di luar nalar. Itu realitas yang tidak bisa kita pisahkan, sehingga kejahatan-kejahatan pada masa pandemi ekstra meningkat. Malah lebih meningkat ya. Hal-hal yang kecil ya, mencuri tabung gas, contoh. curi helm, Iya. kemudian mencuri kursi di tempat kafe orang. Iya. Dulu kan hal-hal seperti itu jarang. Jarang ya, walaupun ada tapi sekarang lebih berkembang biak ya. Nah, terakhir kan mengambil besi penutup jalan. Tuh kan, nggak punya kerjaan kan. Peningkatan ini menurut data yang saya terima itu resmi dari institusi negara itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 27%. 27%. Dari angka yang umum terjadi.
Nah, itu berlaku seluruh Indonesia. Seluruh Nah, Indonesia. ini kan kita bicara soal formal orang melapor, Iya, iya, tapi betul, ada betul. juga yang nggak melapor. Kita bisa membandingkan Iya, iya, iya. antara orang yang melapor resmi dengan tidak. Resmi dan tidak. Nah, resmi oke. ada yang tidak melaporkan, kita Oke. bisa kalkulasi itu nampaknya jauh lebih besar dari Iya, kejahatan-kejahatan yang iya, dilaporkan. Iya, iya, iya. Oh, Jadi orang melapor itu males. Iya, Ya pada iya. akhirnya udah biarin aja deh. udah biarin aja ya gitu. Malah membiarkan kejahatan itu malah lebih. Iya. Wah, iya bener. Jadi solusinya itu gimana kalau Pak D, kalau misalnya nih Iya. berani nggak kalau misalnya kita minta solusi sama Pak D nih, baiknya bagaimana? Kita kalau misalnya lapor, stepnya bagaimana? Kalau misalnya layak dilaporkan juga bagaimana, itu sih gimana sih Pak D? Menurut saya sih begini, melaporkan sebuah peristiwa adalah hak konstitusional setiap orang negara. Konstitusi, iya. Dan ketika dia melaporkan bahwa dia mengetahui kejahatan dan pun dia bisa menjadi korban. Iya, Nah, benar. Ada kalanya juga ketika kita harus melakukan itu, kita membutuhkan waktu Waktu? untuk menyampaikan persoalan itu kepada kepolisian. Oh iya. Lalu kita iya, di oke. BAP dan Iya, kemudian iya. polisi melakukan pemeriksaan dan itulah pada titik itu orang males. Males ya, karena prosesnya itu ya. Jangankan bicara soal haknya dia yang dirugikan. Ada orang juga males jadi saksi kan. Kan ketika orang ketabrak, Oke, iya. pernah dengar orang ketabrak di jalan, orang nggak mau mungutin atau orang nggak mau ngangkut, takut jadi saksi. Takut jadi saksi malah. Ini Iya, kan iya. artinya bahwa negara belum memberikan instrumen yang baik dan perlindungan kepada saksi misalnya. Wih. Misalnya Iya, ketika iya, orang iya. menjadi saksi itu udah nggak bisa kerja lagi, malah buntut-buntutnya dia dituduh bertanggung jawab atas apa yang dia Iya, kerjakan. malah dibalikkan malah jadinya. Itulah fenomenanya yang kemudian kita ketika Iya. pertanyaannya kita pentingnya ngelapor apa sih nggak? Menurut saya setiap kejahatan yang terjadi Iya. kewajiban kita harus melaporkan agar Harus negara melaporkan. tahu. Tuh. Tuh, benar Pak Dan D, polisi benar. nggak boleh tidur. Tapi polisi tidur. Polisi harus hadir Oh, gitu ya. sebagai bagian dari negara. Oke, iya betul. Gitu. Harusnya gitu, harapan-harapan itu yang harusnya terwujud gitu loh. Terwujud. Kalau begitu berarti kita bangga dong Indonesia punya kasus banyak. Iya, masa pandemi ini adalah masa yang sulit. Iya, betul. Sehingga saya juga ketika bicara pandemi, kedaruratan semua terjadi. Kedaruratan sipil, ya. Oke, Jadi semua darurat, ya, dibatasi. oke. Hukum juga darurat. Oke, iya. Jadi iya, kan itu. apa-apa juga online sekarang kan. Iya. Nah, model-model ini yang saya kira juga kita tidak bisa membantah bahwa pandemi ini menciptakan sebuah vandalisme, kekacauan. Oke. Semua sektor. Iya. Chaos jadinya bisa gitu ya. Culture shock. Jadi ada budaya yang sakit gitu ya. Jadi orang semakin gila untuk dia pamerkan kegilaannya. Wih. Coba dilihat di media sosial. Iya. Nggak pantas dipamerkan. Kemudian itu gimana dia ya? Iya benar. hanya demi konten dan Nah, itu kan iya benar. orang rela kemudian menabrakkan dirinya Ya atau orang mencuri ya kalau di tempat lain itu ada pocongan yang dicuri itu untuk dia. Iya, betul. Dan pasti banyak lagi lah. Betul. Ini namanya culture shock. Orang Oke, stres. Stres jadinya. Tapi kalau terus ini makin stres kita ya jadi. Tersinggung. Banyak orang tersinggung Iya. karena stres itu kan bagian dari pikiran manusia yang sudah sangat ruwet. Kritis sudah Nah, kemudian orang akan memudahkan terjadinya ketersinggungan. konslet jadi gampang Konslet, ya. mudah Oke. berkelahi, mudah kerusuhan. Ini masa-masa Iya, kritis iya. nih. Waduh. Kalau saya ngomong hari-hari ini masa-masa kritis, Kritis orang ya? mudah marah ya, orang mudah rusuh, Iya. orang mudah memaki. Iya. Wih. Mau sembahyang juga pura ditutup. Tuh. Nah, kita Coba bayangkan. Iya bener. Kita kayak disuruh jauh sama Tuhan jadi ya. Gubernur Koster bilang lebih baik kita nanti Minum. lakukan secara spiritual. Spiritual, ya. Mohon doa. Tapi pura ditutup. Gimana caranya? Coba bayangkan. Kan bingung nih. Gitu ya kan. Bingung ya. Iya. Terus yang baru-baru ini kan kita memang dianjurkan untuk minum arak campur kopi katanya. Ya Tanpa ada, gula. tapi saya nggak mau coba. Oke. Saya nggak mau mencoba-coba kegilaan kayak begitu. Ide-ide yang menurut saya juga tidak tepat untuk saya, nggak Oke. tahu untuk orang lain gitu. Betul. Buat saya nggak tepat. Banyak di sosmed nih, Pak De, kita membahas itu ya Pak De. Iya. Banyak di sosmed tuh nggak tahu ya, mereka ingin membuat diri mereka tuh menghibur atau bagaimana, tapi malah minum kopi campur dilakukan dan mereka bangga gitu, gimana? Pak De? Sebenarnya dia ingin meledek penguasa. Sebenarnya, Dia iya, ingin iya, meledek oke. cara-cara pembelajaran Pembelajaran. model-model begitu di antara kepanikan orang, kemudian muncullah cara-cara begitu untuk apa? Untuk melampiaskan kejengkelan. Iya, kejengkelan ya.
Sebenarnya nggak serius itu. Ngapain juga minum arak campur atau minum kopi campur arak, kan nggak serius. Berarti ntar nunggu himbauan arak campur semen ya? Ya. Aduh, ini emang seru kalau udah sama Pak D ini, aduh. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama Pak D. Yang kedua nih Pak D. Ya. Ini tingkat kesadaran masyarakat di dalam mematuhi anjuran atau himbauan pemerintah Pak D. Ya. Itu gimana Pak D? Kesadarannya. Ya, kesadaran untuk mematuhi bagaimana membangun ya kesadaran Ya, ini. ya. Kan beberapa langkah yang mesti dilakukan. Betul. Membangun kesadaran itu harus ditunjukkan dari pemerintah sebagai orang yang harus layak menjadi panutan. Contoh dulu. Maka rakyat ikut. Oke. Pemerintah pakai masker, rakyat pakai masker. Oke. Pemerintah nggak pakai masker, rakyat ikut-ikutan. Kalau Maka panutan dulu. oke, iya kasih panutan contoh. Nah, Iya, iya. kemudian kalau panutannya kemudian dianggap disiplin, maka rakyat mencerminkan itu Iya. sebagai sesuatu yang layak untuk ditiru. Betul. Nah, betul. ini kan ada persoalan panutan. Kenapa rakyat melawan? Karena dianggap pemerintah itu tidak lagi menjadi panutan. Iya. Sekarang sudah. Pemerintah tidak lagi memberikan perlindungan. Ya. Pemerintah tidak lagi dapat memberikan kesejahteraan. Terus ngapain gua tunduk? Nah, Iya, itu betul, cara-caranya. Lalu ketika itu terjadi, maka sisi lainnya, maka pendekatan yang juga mesti dilakukan adalah pendekatan menggunakan upaya-upaya persuasif. Oke. Upaya persuasif itu tidak serta merta harus memarah-marahi orang. Iya. Nah, Jadi ini hukum nih. itu kan ketika mendidik orang, mendidik masyarakat tidak serta dengan cara kasar. Nah. Penegakan pidana itu adalah disebut dengan ultimum remedium, adalah upaya akhir. Upaya akhir ya. Tapi ngomong-ngomong begini caranya, tolonglah jaga jarak, tolonglah kemudian tidak berkerumun. Iya, jangan berkerumun. Nah, iya. ini kebetulan ada sembako, mari kita nikmati sama-sama, kan begitu. Iya, jadi enak jadinya Ya, sebenarnya. tapi ketika orang berdebat pada persoalan pangan, Nah, hak dasar, nah. diberikan nasihat, nggak mampu. Saya menganggap begini, ketika Bayu Ya. yang masih kuliah gitu ya, yang sebentar lagi akan menerima mata kuliah, tapi perutnya lapar, Lapar. bisa nggak menerima mata kuliah? Yongka. Iya. Karena iya, itu iya. harus ke kantin. kantin dulu. Iya. Harusnya kita kuliah di kantin aja. Iya. Oh, Begitu iya, caranya. Benar. Itu Iya, model-model iya. cara kita berpikir, sehingga dalam waktu dekat ini saya melihat akan ada perlawanan-perlawanan secara terus-menerus. Oke. Kita tidak bisa melakukan penegakan hukum atau penerapan anjuran atau himbauan secara sempurna. Berarti kemungkinan besar nggak Pak Dia? Berarti kemungkinan besar dong kalau misalnya ini terus dilakukan akan mengumpulkan energi power orang yang brutal nantinya. Iya. Muak dengan seperti peraturan yang seperti ini gitu Pak Dia. Ada embrio. Ibaratnya adalah satu momentum akan menciptakan pemantik. Nah, Jadi ini. ketika kita berbicara soal pistol, Ya. siapa yang meledakkan lebih dulu? Oh iya Nah, benar. ini akan benar, terjadi. benar. Iya. Letupan-letupan itu kan butuh proses panjang untuk menciptakan show of force atau sebuah kekuatan massal. Iya, betul. Butuh waktu. Oke. Nah, hanya sekarang kan yang terjadi adalah sisi lain ketika pedagang protes, kemudian dipidana, Iya. kemudian ujung-ujungnya minta maaf, Iya, betul. lalu kemudian ada juga urusan-urusan tentang di tempat-tempat lain ketika orang protes dengan petugas, ujung-ujungnya juga dipaksa minta maaf dan sebagainya. Oke. Ini iya, kan iya. orang meminta maaf sesungguhnya dengan tidak ikhlas, banyak yang tidak ikhlas. Iya, banyak yang untuk tidak menghindari ikhlas, ya. jeratan hukum aja. Oke. Itu aja sebenarnya. Karena jadi kalau bisa dibilang demi menyelamatkan diri ya, tapi kebenaran dihapuskan jadinya gara-gara itu ya. Ya, dia tidak mau lagi ngomong kebenaran, tapi dia ingin kebebasan. Iya, jadi iya betul. Ngapain betul. juga saya ngomong kebenaran orang saya dibui kayak begitu? Mending saya minta maaf aja biar bebas. Iya bener. Itu juga nggak ada yang peduli gitu. Nggak ada yang peduli. Iya bener. Karena saking bercabangnya ya. Ya. Yang penting itu kan begini. Ya. Rakyat itu kan sudah membiayai anggota DPRD. Oh iya, oke iya. Betul, Mereka betul. dipilih dari dapil-dapil tersendiri. Ya. Lalu pertanyaannya mereka ngapain? Ini kan nggak. Kalau dia tidak protes kepada negara, tidak pada pemerintah, dia tidak protes kepada Ya. kebijakan negara, Ya. terus dia disuruh rakyat. Itu namanya mengumpankan kembali. Oke. Artinya ada fungsi yang nggak selesai, ada fungsi yang Yang nggak. nggak beres ya, iya. Wah. Itu menurut saya sih. Menurut saya kebijakan negara itu Iya, akan iya. dilawan. Oke. Ya benar-benar ya. Memang harus memang apa-apa tuh harus benar-benar sesuai kata dari Pak D itu harus jadi contoh dulu. Ya. Apa-apa transparan, musyawarah. Mungkin tidak akan seperti ini harusnya Pak D ya. Iya. Oke. Itu menurut saya sih yang paling penting,
cara memberikan pemahaman, Ya. kemudian membentuk kultur. Kultur itu ada budaya orang taat. Betul. Itu yang jauh lebih penting ketimbang penegakan hukum. Iya, Saya iya. tidak tertarik berbicara penegakan hukum kalau tidak dipaksa. Oh, pantes Pak Ade nggak pernah ada kelihatan di mana-mana ini kok. Gimana nih Pak Ade kok nggak? Iya, karena bagi saya kan persoalan hukum itu kan adalah persoalan yang baru harus dilakukan Oke. ketika memang klimaks sudah terjadi. Hmm. Tapi ketika kita berbicara soal kebijakan negara untuk memberikan edukasi kepada rakyat, ya Ya. dilakukan cara-cara edukasi yang baik. Oke. Maka tidak akan terjadi perlawanan. Iya, jadi akal sehat terus tumbuh ya jadinya. Akal Iya. sehat akan tumbuh. Wah, keren. Iya, ini Pak Ade emang. Minum dulu Pak Iya. Ade. Wih, udah membara-membara Gimana ini ya. Udah kelihatan ya? Oh, kelihatan dong. Semakin tegas berbicara Pak Ade, semakin tampannya nambah. Nambah 5%. Dan ini kejujuran yang saya baru tahu. Iya. Tadi kan gantengnya sudah 100%, nambah Iya. 5%, 105 jadi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Pak De. Ini banyak sekali pingin ditanyain, nggak apa-apa ya Pak De ya? Nggak apa-apa, tanya aja. Oke, ya. ini Saya anggap sebagai penyidik, tanya aja. oh. Mana ada penyidik gondrong kayak gini. Aduh, ini banyak sekali ini pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Pak De nih. Kenapa masyarakat melawan dan tidak patuh? Ya. Kenapa masyarakat melawan, Mm-mm. tidak patuh? Ya. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat punya Hmm. cara-cara untuk menemukan penyelesaian. Ya, ya. Kadang-kadang penyelesaian yang diberikan oleh negara atau instrumen yang disediakan tidak cukup untuk itu, Oke. sehingga dia tidak taat dan tidak patuh. Ya, setuju. Saya misalkan ambil beberapa contoh yang agak kontradiktif ya. Ketidaktegasan itu kan muncul ketika misalnya yang terendah dulu, masker scuba. Sudah tidak berlaku lagi, berubah jadi masker model lain. Kemudian rapid biasa yang dulu bisa dipakai penerbangan dan berjarak 14 hari 14 hari sekarang berarti sudah berubah menjadi rapid antigen hampir antigen. Oke. dengan 1 kali sebelum penerbangan terjadi, 1 hari sebelum penerbangan. Iya. Artinya kan ada ketidakkonsistenan. Iya. Orang ketika melihat ketidakkonsistenan kan menilai ya, Wah, ini nggak beres. What's wrong? Ya, oke. Ada apa ini? ada yang salah nggak? Nah, dia itu bukan salah. Kalau salah kita lawan. Oke. Nah itulah yang menyebabkan kemudian masyarakat menilai bahwa ada kebijakan-kebijakan yang inkonsisten, ada kebijakan yang ceroboh, yang sehingga pada akhirnya malah menyengsarakan. Ketika pada titik nadir perlawanan terjadi. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu yang berbahaya. Mereka sadar nggak sih kalau misalnya gini? Atau bagaimana? Karena mereka berbanyak ya Pak De. Mungkin kita sebagai masyarakat belum paham nih masalah-masalah mereka politik-politik itu Pak De. Mereka sadar nggak sih mereka itu melakukan kesalahan besar? Kalau ini terus dilakukan akan menjadi bahaya nanti, malah jadi malapetaka, bencana macam-macam deh. Saya melihatnya begini ya. Itu Di masa gimana? pandemi ini kan ada pemimpin yang memang serius untuk menuntaskan ini. Iya, Tapi di betul. sisi lain juga ada pemimpin-pemimpin yang sengaja cari panggung misalnya. Oke. Atau pemimpin yang punya akal agar ada sisi lain yang membuat popularitasnya naik. Oke. Tidak hanya di Bali ya, kita bicara ini Iya. seluruh Indonesia. Iya. Di seluruh Indonesia itu kan macam-macam tipikal kepemimpinan. Ketika misalnya Pak Jokowi bilang Ya. negara mesti ketat soal protokol kesehatan, dilarang berkerumun. Ada juga pejabat-pejabat Pejabat lain yang malah berdansa melanggar. misalnya. Oh iya, ulang Berdisco, tahun. Iya. ulang tahun kan. Dan itu kan mengakibatkan leadershipnya Pak Jokowi itu terganggu. Betul. Artinya antara hulu dan hilirnya nggak sama. Oke. Ini yang saya katakan bahwa kebijakan harus diterapkan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat. Iya, dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Cara yang Iya, tepat. harusnya begitu. Ada Pak De. Dan saya kira sih saat ini jarang kita temukan pemimpin yang punya spirit untuk all out soal itu. Oke. Jarang ya berarti? Jarang. Ada tapi tidak banyak. Oke. Di antara 10? Ya di antara 10 ya 3, 5 itu cukup. Oh, berarti ya cukup lah. Ada. Ya. Ya, setidaknya kita masih punya harapan lah gitu Pak De. Ya ada harapan ya penderitaan juga iya. Sama-sama Ya. menderita ya. Iya, sama-sama. Ya, kayak kalau itu diringkas saja harap-harap menderita gitu.
Oke Pak De, ini ada beberapa pertanyaan Pak De, tapi kita lanjut nanti ya Pak De ya. Boleh? Kita iklan dulu, setelah itu kita lanjut lagi ya. Oke kalian jangan kemana-mana. Kita break sejenak, nanti kita kembali lagi ya. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu. Oh kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu. Sayangku kau begitu sempurna, sempurna, sempurna. Ya, kita kembali lagi Pak De. Kita eksekusi hari ini. Boleh, boleh. Nah, tadi pertanyaan sudah seberapa besar kejahatan sudah, tingkat kesadaran masyarakat sudah, kenapa masyarakat melawan atau dan tidak patuh juga sudah. Nah, ini menurut Pak De ini bagaimana cara pendekatan yang efektif nih untuk membangun kesadaran? Membangun kesadaran itu kan sesuatu yang tidak mudah. Betul. Jadi ketika kita bicara membangun, itu ada fondasi yang harus ada. Itu kata membangun. Membangun kesadaran itu harus dilandasi dengan sikap menerima. Sikap menerima. Oke. Orang yang dibangun kesadarannya dia harus menerima Oke. apa yang akan diberikan. Berikan ya, ya. Nah, artinya bahwa membangun kesadaran itu ada beberapa cara yang mesti dilakukan. Satu dengan cara memberikan pendidikan yang cukup, Ya, sehingga pendidikan. kesadaran itu mudah terjadi. Oke. Kedua, membangun kesadaran itu dibutuhkan lingkungan yang baik. Ada lingkungan di sekitar yang turut mendukung terbangunnya kesadaran Jadi itu. itu power jadinya ya. Power, ada Iya, pendidikan, ada lingkungan yang cukup. iya. Dan yang ketiga itu adalah kesediaan tadi, kesediaan menerima, Kesediaan. Oh, jadi kita sudah prepare ya, sudah. sehingga dalam batinnya itu tanpa ada polisi dia tidak melanggar, Oke. Iya, iya. tidak perlu ada aparat negara, Ya. sehingga saya ingin membayangkan kalau setiap kebijakan negara orang mau sadar melakukan, maka negara tidak butuh lagi aparat untuk menegakkan itu. Iya, karena sudah sadar ya. Sadar. Di Belanda Oke. itu kan nyaris LP-nya kosong. Di Belanda. Di Belanda. Wah, Karena apa? Karena nggak ada orang jahat lagi, nggak ada gitu. kejahatan lagi. di Belanda. Iya. Di Indonesia justru overload. Malah overload ya. Overload. Bisa nggak kalau misalnya Belanda butuh kejahatan bisa hubungi Indonesia? Nggak bisa. Wilayah yang berbeda. Oh gitu. Lanjut. Pak Dika. Nah, kalau itu terjadi, maka kita membangun ini
memerlukan satu energi dan spirit yang sama. Aduh. Nah, oleh karena Iya, itu betul. khusus kembali kita tarik ke masa pandemi ini, maka membangun kesadaran bersama itu dibutuhkan satu solusi dulu Iya. buat orang yang mau dibangun kesadarannya. Iya, kalau tanpa solusi bagaimana cara? Penganggaran yang cukup, Oke. ya misalnya penggelontoran bantuan yang baik. Lalu ada sekolah yang nggak usah bayar, Nah, oke. PLN listriknya nggak usah bayar dulu, Oke. bank yang punya persoalan berhenti dulu. Kemudian tidak perlu tagih-tagihan yang cukup dulu kepada satu sistem yang dibuat sehingga kebutuhan-kebutuhan orang tercapai. Ketika kebutuhan tercapai dan terlindungi, orang bijaksana. Mana ada orang yang tidak punya apa-apa hidupnya bijaksana? Nggak ada. Nggak ada ya. Orang harus berkecukupan dulu baru dia bisa bijaksana. Ah, Maka negara harus membangun kesejahteraan rakyatnya. betul, betul. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa pajak-pajak negara ini disalurkan pada yang tepat. Nah, Kemudian pemberian subsidi yang baik. iya. Tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Tidak terjadi kelangkaan terhadap atau orang urusan-urusan vaksin kemudian orang bergerombol kemudian berdesak-desakan. Seolah-olah nggak ada distribusi yang baik. Iya kan? Nah, itulah contohnya buat Iya, saya. contohnya, benar, Sehingga benar. dengan demikian membangun kesadaran itu meskipun pertanyaan sederhana, tapi saya harus mengkorelasikan itu Oke. untuk memudahkan bagi para pendengar atau Iya. para pemirsa yang melihat ini dapat memahami Iya, esensi-esensi itu. betul, Gitu. betul. Jadi kalau misalnya dibilang kayak cerita, kalau tadi berangkat dari apa yang Pak D utarakan tadi itu, bisa dibilang gini nggak Pak D? Mereka yang di atas itu punya dudukan di atas tuh menghimbau, tapi secara tidak langsung memberikan contoh jelek. Misal tadi kerumunan vaksin misalnya gitu. Tapi padahal mereka kemarin bilang dihimbau untuk tidak berkerumunan. Ya. Itu yang saya katakan ada kontradiktif antara Iya. kebijakan dengan pelaksanaan. Oke. Ini tidak boleh terjadi. Harusnya nggak boleh ya. Sehingga rakyat mudah membanding-bandingkan. Anda mengatakan demikian, tetapi pelaksanaannya seperti ini. Membanding-bandingkan ini dalam perdebatan di media sosial, Iya, betul. satu demi satu akan menumbuhkan kesadaran untuk melawan Iya. atau untuk tidak taat. Nah, oleh karena itu menumbuhkan kesadaran itu membutuhkan cara-cara yang humanis, cara pendekatan-pendekatan yang rasional, Iya, ya. betul. Pendekatan-pendekatan yang memungkinkan di lingkungan setempatnya untuk melihat bahwa ini harus dijalankan. Misalnya, Iya. tidak boleh ada tokoh-tokoh masyarakat misalnya yang menyerukan bahwa vaksin itu adalah berbahaya. Misalnya, vaksin itu mengandung lemak babi misalnya. Iya, Itu kan nggak boleh begitu. Iya, Nah, betul, atau betul. menyatakan bahwa vaksin itu tidak halal. Nah, Sehingga oke, kan oke. orang-orang menjadi panutan itu ikut membantu. Membantu, iya. Nah, kalau sekarang Tumbuhnya ketidaksadaran. Iya. Seandainya itu terjadi ya harusnya kan seperti itu. Tapi di lapangan malah yang ini mendukung vaksin, yang ini melawan, yang ini gini. Oh, kok murat-marit jadinya, Pak De. Iya. Kita capek sekali sebenarnya, Pak. Nah, sebenarnya kalau sebagai masyarakat paling terbawah itu akan hanya menerima dampak. Nah, itu benar-benar. Dia tidak akan, karena dia bukan pengambil kebijakan. Betul. Malah Maka- jadi korban jadi. Dia menjadi korban. Hukum itu begitu. Hukum itu akan semasa negara ini korup, maka hukum itu akan dijadikan alat untuk menindas. Iya, oke. Hukum itu akan dijadi alat untuk mempertahankan argumentasi dan kebenaran. Nah, ya malah itu bisa dirubah seenak-enaknya mereka jadinya. Karena tidak terjadi sharing yang baik, tidak terjadi hearing yang baik. Iya, hearing yang baik ya. Itu loh Oke. soalnya di situ. Nah, oleh karena itu menurut saya Mm-mm. saat ini dibutuhkan yang pertama adalah akuntabilitas dari pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakannya. Betul. Yang kedua adalah transparansi, terbuka Mm-mm. terhadap sisi positif dan sisi negatifnya. Jangan disembunyikan. Apapun itu kebijakan negara harus dibuat terbuka. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, tidak ada perbuatan tercela di situ. Iya, ya blunder ya kalau bisa Blunder. dibilang blunder ya. Perbuatan tercela itu adalah misalnya memanfaatkan rekanannya untuk urusan proyek misalnya. Oh, oke. Itu kan nggak boleh Iya, begitu. Iya, benar. Nah, itu yang saya katakan tidak ada perbuatan tercela. Iya. Nah, maka pemerintah juga di sisi lain harus punya asas kepatutan.
Ini disebut dengan Beginsel Behoorlijk van Gestur. Itu artinya asas-asas pemerintahan yang baik. Oh, Jadi bahasanya begitu. Ngeri. Apa lagi? Apa tadi? Ah, Apa tadi? nanti dicatat ya. Bahasa Inggris soalnya. Iya. Iya. Oke. Jadi ini Itu bahasa Belanda. bahasa Belanda. Iya. Wah, Bayu harus main ke Belanda kalau gitu. Ya, Kayaknya kita rencana ke Belanda. nggak bisa aja. pandemi sekarang. Oh gitu. Nanti disuntik berapa kali? Dengar Itu menurut saya. Belanda ya. Ini gimana ya, semakin ngobrol kok makin sedih ya dia. Ya, itu namanya terbawa. Iya, terbawa yang merasakan jadi. Terbawa akibat apa? Penderitaan kita. Jadi orang mudah terbawa perasaan. Oh gitu ya. Karena benar, melihat benar. pada kehidupan sosial di lingkungan sekarang ini. Jadi angka kemiskinan sudah tinggi, Ya. kemudian kesehatan masyarakat sudah terganggu, kemudian sektor-sektor penting ya, pengangguran meningkat. Meningkat ya. Itu Kriminal juga. 3 hal dasar: Ya. kesehatan, Kesehatan, kemiskinan, kemiskinan, pengangguran. pengangguran. Ini kan Oh, oke. 3 hal yang 3 sangat hal dasar ya. sekali. Iya, bisa berubah menjadi apapun itu ya. Dia akan berubah bentuk. Modal tadi 3 ini. Wah, ya benar. Itu modal dasar kita. Oke. Sehingga kita terbawa pada situasi begitu. Nah, saya sih berharap begini. Masuk. Ya. Saya berharap bahwa ke depan ini khusus persoalan pandemi ini, saya pikir kita tidak tahu kapan ujungnya, kapan akan Iya. berakhir. Betul. Apakah dengan muncul varian-varian yang baru, kita juga nggak ngerti. Ya. Siap-siap Apakah aja gitu. sekarang variannya menjadi strawberry, Ngeri. jeruk dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Ada Iya. delta dan sebagainya. Ada delta ya. Menurut saya sih, yang terpenting itu adalah dalam waktu dekat ini tidak perlu lagi ada perpanjangan PPKM. Oke. Tidak perlu lagi. Oke. Kenapa? Kalau versi? Perpanjangan PPKM ini PPKM. akan menimbulkan satu kondisi yang semakin buruk. Mental, Menurut saya, ya mental salah satunya. Iya. Kemudian mental termasuk psikologis, Psikologi, ya. kemudian ya kebutuhan. kebutuhan ya. Nah, menurut saya adalah yang terpenting itu adalah pemerintah melarang kerumunan, tetapi tidak perlu membatasi jam usaha orang. Jam usaha. Nah. Iya, Justru iya, dia begitu iya. tahu jam 8 akan tutup, dia datang rame-rame kan. Nah, Itu disebut dengan benar. berkerumun. Benar. Ini sebenarnya rakyat bingung Pak Dea, benar. Ini asik nih, bagus nih membahas ini. Banyak teman-teman, mungkin Pak Dea juga punya teman buka angkringan yang dulunya mungkin kerja di hotel atau bagaimana, sekarang buka angkringan untuk menyambung hidupnya. Mereka pas banting profesi malah katanya dari atasan ya atau di surat-surat edaran bilang boleh take away. Tapi ternyata banyak di lapangan malah disuruh tutup dengan paksa-paksaan yang mereka dengan anggota itu marah-marah datang itu tutup gitu. Itu yang mana yang benar Pak Dewa, maksudnya bingung jadi. Ya, jadi ada juga gaya-gaya penindakan yang tidak humanis dan sportif. Nah, Jadi ada antar satu desa dengan desa lain atau wilayah satu wilayah lain tidak ada keseragaman. ya betul. Nah, sehingga ada penindakan yang sangat masif di Ya. jam-jam tertentu, misalnya di jam 7, jam 8 Ya. dipaksa. Ya. Habis itu jam 9, jam 10 udah nggak ada patroli lagi. Nah, Orang buka, tapi nggak tahu kan cara-cara mereka iya. nggak pinter. Memang virus datangnya dari malam ya Pak Nah, Dewa? itu Atau yang saya nggak ngerti. Kenapa mesti malamnya dibatasi, siangnya Nah. juga dibuat biasa. Dibuat gitu. biasa. Nah, saya kira model-model pemberikan pendidikan yang rasional ini Iya. yang hari ini nggak pernah ada jawaban. Mestinya dijawab. Harusnya dijawab. Kenapa saya tutup malam? Karena akibatnya A, B, dan C. Atau begini Pak De, kalau misalnya mereka tahu tapi mereka malas jawab, bisa mungkin gitu nggak Pak De? Kenapa? Mereka tahu ada pertanyaan seperti itu, kenapa kok malam yang kita dipersulit, sementara siang kita biasa-biasa aja? Mungkin mereka sudah tahu atau malas jawabnya atau bagaimana sih Pak De? Tidak boleh ada kata malas dari penyelenggara Oke, negara. Iya. Penyelenggara negara itu harus menyampaikan secara terbuka. Dan mereka punya humas. Orang ngomong nggak sendiri kok. Iya. Orang humasnya juga digaji tuh. Tapi kok nggak terjawab pertanyaan Nah, itu ya Pak De? itu dia yang saya maksudkan. Kenapa tidak dibuat dengan asas-asas tadi ya, transparan, ya, betul. bertanggung jawab gitu. Betul, ya. Kenapa nggak betul. dibuat secara terbuka begitu, diterangkan. Oke. Malam itu kondisinya adalah seperti ini. Iya. Nah, saya pikir juga pandemi yang lama ini Iya. tidak akan tidak akan berhenti pada saat PPKM ini jalan. Oke. Nggak akan berhenti. Saya
punya keyakinan. Wah, berarti ini kita akan mungkin kita akan hidup di forever always jadinya. Oke, aduh seru sekali nih. Nah nih, menurut Pade gimana nih? Efektif nggak penegak hukum di dalam upaya paksa pemerintah saat pandemi seperti ini? Eh, pem- Upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah apabila orang yang ditindak itu pikirannya tidak rasional, Betul. dia akan melawan. Oke. Di beberapa tempat aparatnya ada yang disiram pakai air panas. Iya, tadi sempat lihat di medsos sih, ya. Di beberapa tempat lain aparat penegaknya juga ada yang main kasar, mukulin. Tapi di satu sisi ada kok petugas yang cara menutupnya enak kok, Pade. Maksudnya Ya, dengan mengirim- diberikan sembako. Ini kan yang harus disebarkan, Nah, disebarluaskan dan dijadikan contoh. contoh ya. Yang kemarin itu kan produk gagal menurut saya. Gagal, ngapain juga? Berarti nggak sekolah mereka ya, jadi anggota Pendidikan tadi. ada cara menindaknya itu dengan brutal kayak begitu. Tapi itu Iya. versi rakyat loh ya. Versi rakyat, Tapi betul. bagi versi penindaknya juga punya. Saya udah lelah dari pagi. Tapi menurut saya nggak boleh dia berpikir lelah. Orang dia digaji. Iya betul. Nah, setuju. Nggak boleh mengatakan Nggak saya boleh. lelah. Saya udah polos-polos, nggak bisa. Malah kalau sadar nggak boleh namanya ngomong lelah, malah kalau Nggak tahu boleh. diri ya. Itu tidak boleh. Gitu hukumnya jauh sekali. Itu yang saya katakan. Iya. Penindakan harus didasarkan pada cara-cara yang rasional, Iya. cara-cara yang pendekatan kemanusiaan. Ya. Sekarang seakan luntur ya, Pak De. Hari ini mungkin beberapa bulan ini kasat mata kita lihat, Iya, betul. ya di media sosial mengunggah terlalu banyak kejadian-kejadian begitu, Iya. sehingga kita bisa menilai sendiri. Oke. Aduh. Gimana, Pak De, bahagia nggak? Ya harus dinikmati. Harus dinikmati ya. Gimana pun harus dinikmati. Iya, tapi Saya kan nggak mungkin pindah ke negara luar negeri lagi, kalau abang ada rencana kita satu grup aja, Pak De. atau pindah ke planet lain nggak mungkin. Wah, repot pada lahir pindah gang aja repot ngurus Mau, banget. makanya sama saya kita nikmati dengan Iya. cara kita memberikan edukasi juga kepada Iya. mereka. Penyelenggara negara juga tidak utuh Iya. tahu tentang Oke, apa yang mesti dia lakukan. Nah, jadi ini bagus nih Pak De. Jadi gimana ya? Kita berharap sih Pak De ya. Kita berharap ya apa yang kami pertanyakan ke Pak De ini bisa didengar oleh orang banyak ya. Oke, terlepas dari masalah viewers dan macam-macam, setidaknya apa yang kita bicarakan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi misteri. Ya. Iya, jadi kan ini banyak sekali yang ingin ditanyakan ke Pak De, tapi kayaknya waktunya lagi mepet. Nah, cuma ini terakhir Pak De. Ini pertanyaan terakhir Pak De. Iya. Apakah akan terjadi perubahan nih dan perilaku sosial masyarakat setelah pandemi ini? Ya, saya pastikan akan ada perubahan perilaku. Pertama, perubahan perilaku masa pandemi ini telah mendidik orang secara individual. Oke. Orang tidak lagi bersalaman. Orang tidak Oke. lagi bersalaman, oke. Individual adalah cara dia untuk lebih berterus terang kepada media sosial Oke. daripada berterus terang kepada lingkungan setempat. Iya. Lalu orang tidak lagi berjabat tangan. Iya. Itu adalah sebuah perubahan kultur, perubahan budaya, Iya, adat istilahnya perubahan perilaku. Oke. Orang tidak lagi mementingkan dengan kejadian-kejadian belajar dari situasi kayak gini, Iya, ngaben, iya. bisa Ngaben, iya. bisa hanya 10-15 orang. Betul, Jadi betul. orang nggak penting lagi komunitas-komunitas itu. Sehingga negara ini akan tercipta atau struktur atau pranata sosialnya akan menjadi individual. Struktur kehidupan kita juga akan serba dibatasi. Inilah Oke. yang akan memicu bahwa pandemi ini mengakibatkan total perubahan perilaku manusia, dan media online Ya. itu akan menjadi media penting dalam kehidupannya. Oke. Nah, ini asik nih, media sosial termasuk pengganggu nggak, Pak De? Kalau media sosial itu bisa bersifat informatif, Oke. tapi bisa juga bersifat hoax. Wah, ini ya. Sekarang kan tugas kita sebagai penikmat, apakah kita tidak mengkaji lebih dalam Oke. Iya, sumber-sumbernya, Iya. atau sesungguhnya kita mudah dikibuli? Nah, oke. Ini sekarang iya bener ya. Soalnya di sosmed si A misalnya melakukan seperti ini, sementara ternyata di sosmed lainnya dia tidak melakukan seperti itu. Ya, Pak De paling paham lah masalah gitu. Ya. Tapi ini yang mana yang benar jadinya? Nah, disitulah saya katakan bahwa Iya. seiring waktu masyarakat akan diajarkan tentang memahami tentang benar tidaknya pemerintahan. Oke. Dua, benar tentang tidaknya keadaan. Ya. Tidak akan terjadi politik penghakiman Iya.
secara sepihak mungkin pernah terjadi masa lalu. Ke depan menurut saya akan ada satu filterisasi, Iya, oke. ya, filterisasi terhadap cara berpikir masyarakat. Ya, betul. Jadi tidak akan ada penghakiman tanpa ada klarifikasi. Iya, iya. Ketika tidak ada klarifikasi dalam durasi waktu tertentu dan adanya pengakuan, maka sempurna sudah kejadian itu. Nah, oleh karena itu menurut saya seiring waktu semua masih dalam proses pembelajaran. Iya, betul, masih proses dan proses terus ya. Gitu. Oke. Bagaimana, Anda puas? Aduh, belum. Belum. Belum, jatah kita cuma 2 jam. Gimana? Membahas negara ini kan sumber hidup, Pak De. Ya kalau bisa dibilang gitu, nggak bisa namanya kita finish cuma di 10 menit, durasi 2 jam nggak bisa. Kan terus akan bergenerasi ya, Pak De. Nah, terakhir Pak De, penyampaian Pak De untuk apa ya kalau bisa dibilang ya. Bijaklah untuk kita memilah berita atau apa yang terjadi di sosial gitu, Pak De. Bisa deh Pak De memberikan bekal-bekal untuk yang nonton nih, Pak De. Ya, saya tentu berharap bahwa media podcast semacam ini Ya. itu akan menjadi transfer of knowledge, jadi Wih, mentransfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam ruang-ruang khusus tanpa memerlukan pembiayaan tinggi. Jadi setiap orang berkesempatan menyampaikan pendapatnya, maka negara harus melindungi masyarakatnya Ya. dari tindak-tindakan kriminalisasi. Karena itu juga media-media semacam podcast, media sosial lainnya Ya. berharap kita masyarakat cerdas untuk ungkapkan semua isi hatinya, ungkapkan sikap dan pandangannya terhadap republik ini. Oke. Karena republik ini tidak milik sekelompok orang, republik ini milik banyak orang. Nah, setuju. Maka segelintir orang yang sekarang memegang kekuasaan itu wajib mendengarkan Nah, harapan rakyat. iya. Saya adalah bagian terkecil dari insan di dunia ini, di republik ini yang punya hak untuk berbicara. Karena itu ibarat kata tiada gading yang tak retak, artinya juga tidak ada sesuatu yang sempurna. Betul. Tetapi ketika saya ingin juga mengatakan gajah mati meninggalkan gadingnya, Iya. kemudian harimau mati meninggalkan belangnya, begitupun saya mati meninggalkan karya. Wih, merdeka. Terima kasih. Gimana? Yang nonton udah berapi-api belum? Kalau belum berapi-api, bakar diri kalian sekarang. Karena sesuai harapan tadi. Oh iya. Kalau saya memberikan harapan itu terlalu lembut Lembut, ya, kemudian Gimana? mendayu. Tidur gitu ya. jadi Gitu gitu ya. ya. Jadi perlu ada spirit dan semangat. Harus semangat. Bila perlu ini dibanting. Ini bukan marah-marah namanya. Marah-marah. Ini kayaknya Pak De akan menjadi narasumber kita yang langganan kayaknya gitu loh. boleh. Karena kan gini Pak De ya. Pandemi ini kan tanda tanya ya, mungkinkah berlanjut atau tidak? Tapi kalau tidak sampai kapan? Kan gitu. Ya, betul. Berarti Pak De akan datang mungkin di episode lebih mungkin kapan ya, jeda mungkin 3 episode lagi akan ngundang Pak De lagi. Baik, saya menunggu perintah dari Pak Manputrawan aja. Siap. Itu presiden kita di sini. Nah, ini presiden GG nih. Iya. Nah, siapa yang berani di sini? Siapa yang berani? Kalau beliau matikan lampu, Kita nggak bisa siaran. Kita lihat. Beliau emang sakti sekali beliau Iya, ini betul. sakti. Nah, ini penutup acara Pak De Baik. sudah ini kita berikan sedikit kenang-kenangan nih. Pak De mendapatkan sesuatu yang langka dari podcast GG, itu satu buah foto Bayu Kramas. Oh gitu, luar biasa. Itu dipasang di kamar Sebenarnya saya tidak mengharap apa-apa, tapi kalau sudah ada pemberian ya kenapa harus kita tolak? Ya. Saya nggak terima sekali dia terima foto. Silakan terima Pak De. Baik. Iya, ini Terima kasih kenangan ya. dari kami. Makasih ya, Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih juga Pak De. GG dan podcast ini senantiasa memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Amin, Astunkara amin. Ya. Pokoknya Pak De jaga kesehatan selalu. Kita masih butuh Pak De. Ya. Banyak orang yang butuh Pak De. Ya. Ya. Membutuhkan kegantengan. Ganteng harus. Ya. Besok kita akan lihat sesentrik apa ya di episode selanjutnya Pak De datang ke sini ya. Baik. Saya akan tampil beda. Siap Pak De. Terima kasih ya Pak De. Terima kasih ya, Bayu. Oke, buat kalian yang sudah nonton terima kasih. Itu tadi kita pembahasan kita tentang situasi sekarang. Setia di channel kami BGG Podcast. Ingat like, subscribe, apa lagi namanya? Komen, share. Komen, ya, share. Ya. Terserah kalian mau Ya. diapain. Nanti kita kembali lagi di GG Podcast. Bincang bintang bukan sekedar viral. Saya Bayu Kramas dan Made Ariel Swardana. sampai jumpa. Januari bertemu menjalani kisah
di setiap langkah-langkahmu. Pernah ku menyakiti hatimu, pernah kau melupakan janji ini. Semua karena kita ini manusia. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga